Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kita akan belajar tentang fisika dasar 2 ya. Kuliah dalam fisika dasar 2 secara umum berisi materi tentang listrik statis sampai magnet nanti. Sampai tentang magnet. Kemudian juga ada beberapa kajian tentang fisika modern. Dan selain itu juga materi kuliah kita saya dapatkan dari Bapak Hairul Basar, yaitu beliau sebagai dosen di fisika ITB. Saya sangat berterima kasih sekali atas slide-nya. Jadi secara umum listrik statis itu sebenarnya sebuah fenomena yang sudah dikenal lama ya. Bagaimana orang-orang zaman dulu ya melihat adanya petir misalnya. Kemudian fenomena istilahnya itu adalah adanya interaksi antara plastik dengan kertas, kemudian juga kaca dengan kain atau bulu gitu, atau dengan rambut gitu ya, atau bahkan beberapa kejadian misalnya gagang pintu yang kita pegang itu mengalirkan listrik, seakan-akan mengalirkan listrik ke tubuh kita dan sehingga membuat kita kaget. Jadi ada aliran listrik ke dalam tubuh kita, walaupun kecil tapi dia terasa oleh tubuh sehingga kita merasa adanya listrik statis ya, adanya aliran listrik ke tubuh kita, atau misalnya pada saat kita pegang-pegang alat elektronik gitu dan seterusnya ya. Secara umum ya, karena dia sudah sangat dikenal, misalnya bahwa ada beberapa bahan seperti karet dan kain yang dapat menarik objek-objek ringan, bahkan beberapa benda itu dapat menyebabkan fenomena misalnya pantograf ya, sehingga ketika kita pegang rambut kita akan saling menjauh gitu dan seterusnya. Nah, sifat-sifat seperti itu diistilahkan sebagai electric charge, yaitu muatan listrik ya. Misalnya kita menggosok-gosok gelas kaca, misalnya gelas atau kaca pada kain wol misalnya gitu ya, maka gelas kaca ini akan bermuatan. Ketika didekatkan dengan gelas kaca bermuatan lainnya, maka dia akan saling menjauh ya. Sedangkan jika gelas kaca itu didekatkan dengan gelas kaca bermuatan dengan plastik yang bermuatan, maka dia akan saling tarik menarik. Dengan demikian kita bisa mengetahui ada dua jenis muatan, yaitu muatan plus dan muatan negatif, muatan positif dan muatan negatif dari interaksinya. Kalau dia misalnya sejenis, maka dia akan tolak menolak. Maka kalau dia misalnya berbeda jenis, dia tarik menarik. Nah, nanti kita akan mengetahui bahwa ternyata muatan ini terbentuk karena transfer adanya elektron dari gelas atau misalnya dari plastik ya, terhadap misalnya ketika digosok-gosok pada kain ya. Nah, pengamatan lebih jauh menunjukkan bahwa bahan yang berbeda jenis ya, bahan dengan muatan positif dan ada bahan bermuatan negatif, dia akan saling tarik menarik gitu. Kemudian kalau misalnya negatif dengan negatif atau positif dengan positif, dia akan saling tolak menolak. Dan satuan muatan tersebut kita namain dengan kolom, yaitu orang yang menjabarkan tentang fenomena ini ya. Nah, kolom memformulasikan gaya tarik atau tolak menolak antar benda yang bermuatan tersebut. Ternyata pertama dia sebanding dengan besar muatan masing-masing benda. Jadi F itu sebanding dengan Q1 dan F sebanding dengan Q2 ya gitu. Kemudian juga kita ketahui bahwa ternyata besaran F ini dipengaruhi oleh perkalian muatan 1 dan muatan 2.
Ya, bukan hanya Q1, bukan hanya Q2, tetapi perkalian antara Q1 dengan Q2. Ya. Oke. Kemudian juga kalau memformulasikan bahwa gaya tarik itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara benda. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ya, semakin jauh, misalnya gini, semakin dekat jarak antara Q1 dengan Q2, maka gaya yang atau interaksi yang terjadi makin besar. Jadi kuadratik, ya, dia makin besar dan kuadratik. Artinya dia sebenarnya berbanding terbalik dengan jaraknya, gitu. Nah, kalau misalnya menjauh seperti apa? Kalau menjauh berarti dia akan istilahnya mengecil dan mengecil secara kuadratik, gitu. Nah, ini hasil percobaannya. Kemudian kita formulasikan, ternyata F itu sebanding dengan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Kemudian kita buat sama dengan cara menambahkan konstanta K. Dan ini mirip dengan persamaan gravitasi, yaitu massa 1 kali massa kedua per R kuadrat kali konstanta gravitasi. Ini adalah konstanta hukum Coulomb, ya, gitu. Nah, konstanta hukum Coulomb ini ternyata dia merepresentasikan pengaruh medium. Apa yang dimaksud dengan representasi pengaruh medium? Ya, ini menunjukkan bahwa interaksi antar muatan ini sangat dipengaruhi oleh tempat keberadaannya. Apakah dia di vakum atau di udara biasa, gitu ya. Oke. Nah, konstanta K itu karena dia menyatakan pengaruh medium, yaitu lingkungan tempat muatan berada, ternyata dia dikaitkan dengan besaran fisis yang disebut dengan permitivitas, atau bahasa lainnya adalah permittivity, di mana nilai K ini sebanding dengan 4pi nilai K ini sebanding dengan 1/4pi epsilon. Nah, kemudian jika dia misalnya berada pada ruang bebas atau free space, gitu, atau biasanya disebut sebagai ruang hampa, maka permitivitasnya disebut epsilon 0. Nah, epsilon 0 itu nilainya adalah 8,85 kali 10⁻⁻12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Dan maka nilai K-nya itu akan senilai dengan 8,99 kali 10⁻9 Newton meter kuadrat per kolom. Ya, atau bisa langsung disebut sebagai 9 kali 10⁻9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat per kolom kuadrat. Itu ya, itu cara paling mudah menghafalnya. Nah, kemudian juga hukum Coulomb secara lebih praktis, ya, jika dinyatakan dalam bentuk simbol vektor. Oh ya, karena sebenarnya dia karena gaya, ya. Dia itu adalah gaya. Karena gaya atau interaksi, maka gaya itu bergantung pada arah dan besar gayanya. Nah, arah dan besar gaya dapat ditulis dengan notasi vektor, gitu. Jadi memang manfaat notasi vektor adalah untuk menunjukkan arah dan besar gaya. Nah, misal kita punya dua muatan. Ya, muatan pertama adalah Q1, ya, yang kemudian adalah Q2. Nah, anggaplah misalnya Q1 pada R1, posisi R1. Ini adalah subkoordinat, ini adalah posisi R2 untuk muatan Q2. Maka jarak yang memisahkan antara kedua muatan tersebut itu sebesar ini, R2 kurangi R1. Kalau misalnya titik lihatnya adalah Q2. Jadi Q2 itu arah
interaksinya itu adalah R2 vektor R2 dikurangi vektor R1. Jadi ini adalah gaya pada muatan Q2 akibat muatan Q1. Ya. Nah, ini tuh F12 arahnya berarti ke sini lah. Ya. Searah dengan arah ini. Jadi ini adalah menunjukkan arah arah gayanya. Sedangkan ini adalah arah gayanya. Sedangkan bagian yang ini adalah besarnya. Ini besar gaya yang dirasakan muatan Q1 dengan akibat muatan Q2 akibat muatan Q1. Sedangkan ini adalah arahnya. Nah, F12 itu adalah gaya pada muatan Q1 oleh muatan Q2. Oleh atau akibat muatan Q2. Di mana ini adalah besarnya, ini adalah arahnya. Ini adalah arah, ini adalah besar. Coba perhatikan bahwa arah dan besar itu nilainya sama. Besar untuk gaya F21 sama dengan besar F12. Besarnya sama. Cuma bedanya adalah arahnya. Arah dari muatan F21 itu kebalikan dari F12. Jadi kalau saya tulis F21 itu sama dengan minus F12. Jadi vektor arah yang dirasakan oleh muatan Q2 oleh muatan Q1 itu sama dengan minus dari vektor gaya yang dirasakan oleh muatan 1 akibat muatan 2. Jadi sifatnya bertolak belakang. Kalaupun tarik menarik sama, tetap bertolak belakang. Nah, sekarang jika kedua muatan ini positif, maka dia akan tolak menolak. Ya, arahnya ke arah sini. Tetapi jika muatannya negatif juga sama, dia akan tolak menolak. Karena negatif kali negatif dia adalah Q1 kali Q2-nya negatif, maka hasilnya adalah positif. Tetapi jika kedua muatan ini berbeda jenis, misalnya Q1 positif, Q2 negatif, maka arahnya itu akan tarik menarik gitu, walaupun arahnya keduanya tetap berkebalikan gitu ya. Oke, itu cara. Nah, selain itu juga bisa kita lihat persamaan ini bisa disederhanakan. Ya, maksudnya disederhanakan gimana? Nah, pertama besar R21 besar R21 sama dengan besar dari R12 ya, dan dia sama dengan besar R2 kurangi R1 ya, dan sama dengan besar dari R1 kurangi R2 ya. Besarnya bukan arahnya, besarnya sama, maka persamaan ini bisa ditulis menjadi F21 itu sama dengan K1 Q2 per R21 pangkat 3, karena ini sama, ini adalah R21, maka kalikan dengan ini jadi R21 pangkat 3 dikalikan lagi dengan vektor ini, vektor R2 dikurangi R1, dan ini adalah vektor ya, vektor berarti ada besaran dan arahnya ya, vektor ini kalikan. Jadi yang ini boleh dibilang jadi ini habis. Kenapa? Karena berubah jadi R21, ini pangkatnya jadi 3 dan ini tetap ada ya gitu. Ini pun sama, ini habis, ini jadi pangkat 3, ini besarnya tetap sama ya. Itu cara menghitung kalau misalnya menghitung vektor, atau misalnya kita menggunakan vektor satuan ya, menggunakan vektor satuan di mana besar ini tuh sama dengan R1
R12 topi. Ini adalah R21 topi, bukan vektor tapi topi arah satuan, dimana vektornya dibagi besar vektornya. Ini adalah vektor, ini dibagi besarnya, maka ini adalah vektor satuannya saja. Sebenarnya sama saja ya. Ini vektor satuannya. Nah, oke. Nah, bagaimana kalau misalnya gaya yang menyebabkan yang berinteraksi itu bukan hanya satu tapi banyak muatan? Maka ya tinggal tambahkan saja, karena dia vektor, maka vektor F12 muatan 1 dengan muatan 2, muatan 1 dengan muatan 3, muatan 1 dengan muatan 4, muatan 1 dengan muatan 5, dan seterusnya. Ya, intinya digabungkan. Kemudian kita susun berdasarkan masing-masing vektornya, mau vektor satuannya atau vektornya saja. Oh, ini ada koreksi ya, bagian ini berarti ya. Oh, maaf. Ini bukan pangkat 2 tapi pangkat iya benar pangkat 2. Maaf, ini pangkat 2 benar. Iya, benar. Karena ini adalah vektor satuan, ini vektor satu. Kalau vektornya saja ini bisa pangkat 3 ya, tetap sama. Nah, kemudian hukum kolom satuannya adalah untuk F itu disebut gaya kolom, satuannya adalah Newton. Hampir sama dengan, ya intinya sama dengan gaya-gaya gravitasi, gaya pegas, dan seterusnya, satuannya adalah Newton. Kemudian epsilon 0 atau permitivitas medium khusus untuk vakum misal gitu. Kalau non vakum juga sama, tetap satuannya. Kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Sedangkan Q1, Q2 ini adalah untuk muatan, ini adalah kolom. Ya. Sedangkan R ini adalah jarak. Nah, cuma perlu dicatat bahwa perhatikan notasi indeks. Misalnya setiap buku, setiap panduan atau setiap penjelasan beda-beda, tapi intinya penulisannya mungkin beda tapi penjelasannya mungkin sama gitu. Atau dalam arti maksudnya sama. Gitu. Contoh misalnya kita punya 3 buah muatan di titik. Muatan Q1 titik 1,1, muatan Q2 dan muatan Q3. Tentukan gaya kolom yang dialami oleh muatan Q3, berarti F3 itu sama dengan F31 tambah F32. Berarti sama dengan K kali plus Q kali 2Q gitu ya, per ini berarti adalah besar dari R3 kurangi R1 pangkat 3 dikalikan dengan vektor R3 kurangi R1. Ini vektornya ya. Ditambah ya, bentar di softwarenya nih. Ini untuk yang F3 nah, oke. Berarti F3 itu sama dengan sip. F31 dan F32. Berarti ini adalah K kali ini berarti plus Q plus 2Q Q kali 2Q per R3 kurangi R1 vektor pangkat 3 dikalikan dengan R3 vektor kurangi R1 itu kurung ditambah K, kemudian berarti minus Q
dengan 2 Q per R3 kurangi R2 pangkat 3 kalikan dengan R3 kurangi R2. Oke. R3 dikurangi R1 sama dengan, berarti ini dikurangi maaf. Oh, nggak bisa. Posisi ini dikurangi ini. Minus 2, 0. Minus 1, 2, 0. Dikurangi 1, 0, 0. Ya. Dikurangi 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1. Berarti ini sama dengan kurangi jadi minus 2. Jadi 2 jadi minus 1. Ini baru vektornya. Nah, besarnya R3 kurangi R1 itu adalah minus 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat minus 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan akar 9 atau sama dengan 3. Maka balik lagi ke sini, ini sama dengan K kali 2 Q kuadrat dibagi 3, seperti itu ya. Dikalikan vektor yang ini berarti minus 2 I, 2 minus 1. 2J plus minus 1K. Ini vektor dari F31. Sedangkan vektor untuk dengan 2K Q kuadrat per 3 pangkat 3 tadi itu berapa? Minus 2I plus 2J plus minus 1K ditambah minus berarti minus 2K Q kuadrat per berarti kita lanjutkan cari yang R3 vektor R3 kurangi R2 ya, sama dengan minus 1,2,0 kurangi 0,3 minus 1. 0,3 minus 1. Hasilnya adalah minus 1 kurangi 3 minus 1. Ini adalah plus 1. Ya. Berarti R32 ya, R32 kurangi R2 itu sama dengan minus 1 dan 1. Besar R3 kurangi R2 sama dengan akar minus 1 kuadrat tambah minus 1 kuadrat tambah iya benar, 1 kuadrat plus 1 kuadrat itu sama dengan akar 3. Oke, balik lagi ke sini. Maka ini adalah akar 3 pangkat 3 dikalikan dengan ini berarti minus 1I minus I itu tambah bukan tambah minus 1I dikurangi minus 1J ditambah 1K itu. Maka hasilnya adalah ini bisa digabung
Ini kalau 3/3 ini hasilnya adalah 27. Sedangkan yang ini 3/3 ya. Cari satuannya yang sama, berarti ini kali oh ini kalau ini supaya 27 jadi kali berapa ya? Kali 3/3 lagi nggak mungkin. Berarti yang ini tuh, oh ini tanda ininya hilang. Ini disamakan sama dengan 2 kuadrat sama dengan minus 2i, maaf, minus 2/27 ditambah minus kali minus berarti plus ya. Ini jadi plus minus 27 per minus 2/27 ditambah berarti plus 1/3 akar 3 i ya. Terus ditambah 2/27 tambah 1/3 akar 3 J ditambah minus 1 berarti tadi 1 ya. Berarti 1/27 plus 1/3 akar 3 J gitu ya. Hasilnya tiga akar 3 9 kali 3 ya. Berarti ini 3/3 F3 sama dengan 2 kuadrat sama dengan buka kurung minus 2/27 tambah 3/3/27 ya, ditambah ini yang i tambah ini 3/3 tambah 2 tambah 3/3/27 J dan ini berarti 1 tambah 3/3/27 K. Oke, kira-kira hasilnya seperti itu. Kita lanjutkan. Udah berapa menit? Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau misalnya model atom hidrogen bor ya. Elektron mengelilingi inti dengan lintasan berjari-jari 5,29 kali 10⁻⁻11. Kemudian berapa laju gerak elektron mengelilingi proton ya, dengan cara pertama ya, berarti karena ini tolak menolak muatan ini inti atom, berarti inti atom muatan positif, ini adalah elektron, berarti muatan yang negatif, berarti tarik menarik ya, tarik menarik. Nah, karena tarik menarik berarti ya, tarik menarik, maka akan gayanya ke arah dalam ya, gayanya ke arah dalam, dimana gaya ke arah dalam ini harus sebanding dengan gaya sentrifugalnya ya. Gaya tarik menarik ini adalah gaya untuk mempertahankan dia di posisi, kalau nggak
misalnya kalau tidak ada gaya ke dalam, maka dia akan lepas keluar karena ada gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu sebanding dengan mv kuadrat per r kuadrat. Ya. Ya. Sedangkan gaya tarik menarik antara muatan ini itu ada sama dengan K kali E kuadrat, berarti karena muatannya sama, per R kuadrat. Kemudian kita samakan, ternyata nilainya seperti ini, dan kecepatannya bisa kita hitung sebesar 2,18 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Kecepatannya lumayan tinggi, hampir mendekati kecepatan cahaya gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita masih berpikir misalnya notasi vektor ini terkesan rumit misalnya. Ya, padahal sebenarnya praktis kalau misalnya jika muatan-muatan itu berada pada posisi sembarang dengan muatan yang berbeda, maka kita hitung satu persatu. Misal gaya yang dialami oleh muatan berwarna hitam, misalnya yang ini, maka kita bisa lihat dari sini ke sini jadi dia tarik menarik, dari sini ke sini tarik menarik, kemudian yang ke arah sini dia tolak menolak gitu ya. Nah, sedangkan gaya ketiganya ini kalau misalnya menggunakan hitungan biasa tanpa vektor gitu ya, ini sulit untuk menemukannya, kecuali kalau misalnya kita hitung sudutnya kemudian uraikan. Nah, sebenarnya kalau misalnya langsung menggunakan vektor, dia akan langsung kita dapatkan totalnya, gaya totalnya. Ya, jadi intinya kita misalnya yang warna hijau, maka kita hitung satu persatu. Oke. Nah, ini ada beberapa sifat penting dari muatan listrik yang ternyata sifat listrik itu terkuantisasi, yaitu pertama muatan berbeda jenis, tarik menarik, muatan sejenis, tolak menolak. Ya, kita sudah tahu itu. Muatan total yang berada dalam suatu sistem terisolasi, ya, tertutup maksudnya, tetap ya, dia artinya kekekalan muatan ya. Dan kemudian karena dia muatan terkuantisasi, dia ternyata adalah kelipatan dari muatan elementer, yaitu konstanta E, yaitu sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi jumlah muatan itu, misalnya muatannya ada 2, maka dia adalah kelipatan dari 2 kali E gitu ya. Muatannya 2 kali E gitu. Ya, berarti satu kolom berapa muatan? Ya, satu kolom itu adalah 1,602 kali 10 pangkat 19 minus 19, 1 per ini gitu. Jadi kira-kira akan sekitar 10 pangkat 18. Satu kolom itu kira-kira sekitar kali 10 pangkat 18 muatan gitu. Jadi muatan total suatu benda itu adalah kelipatan dari elektron, atau dengan kata lain elektron yang berpindah keluar atau masuk ke dalam gitu ya, ke dalam sebuah bendanya yang ternyata dia dilepaskan dari atomnya di kulit luarnya, atau dia bertambah ke dalam bendanya gitu. Jadi kelipatan dari itu. Ada beberapa jenis partikel yang terdiri dari atom ya, yaitu adanya elektron, muatannya negatif, kemudian ada proton, muatannya positif. Sedangkan di inti atom juga selain itu ada neutron, dilambangkan dengan N, muatannya 0, jadi tidak bermuatan.
Nah, misal dalam sistem fisis terisolasi, muatan total sistem tidak berubah. Jadi misalnya kaca atau gelas digosok-gosok ke kain sutra, maka muatan positif artinya si elektron berpindah ke kain sutra dan si batang ini kekurangan elektron, maka ini bermuatan positif, yang ini kelebihan elektron, muatannya negatif. Kemudian juga misalnya contoh peristiwa reaksi nuklir gitu ya, ada kekekalan massa. Jumlah ini massa dari uranium itu menjadi massa thorium 238 menjadi 234 ditambah 4 muatan 4 massa helium gitu ya. Atau proses anihilasi, muatan positif ditambah muatan negatif gitu ya. Kalau misalnya bertemu, dia akan membentuk anihilasi gamma ya, atau foton. Atau misalnya ada foton datang ke benda, maka dia radiasi misalnya gitu yang akan dia membentuk pair production gitu ya. Pair production itu elektron dan muatan positif terbentuk bersamaan gitu. Selain itu, kita juga bisa lihat bahwa ternyata bahan-bahan yang ada di alam atau di sekitar kita itu ada beberapa jenis. Misalnya ada kita klasifikasikan berdasarkan sifat listrik ya, yaitu kemampuan muatan listrik bergerak di dalamnya atau kemampuan si bahan menghantarkan listrik. Ada namanya konduktor, yaitu bahan di mana muatan dapat bergerak bebas ya. Kemudian non-konduktor atau insulator, yaitu pada bahan tersebut muatan tidak dapat bergerak bebas. Dan di antara konduktor dan insulator ada namanya semikonduktor, yaitu sebuah bahan di mana muatan dapat bergerak bebas, dapat bergerak tapi walaupun tidak secara bebas. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh medan terutama ya dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau ditanya apa bahan semikonduktor, yaitu bahan dengan sifat listrik dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Jadi misalnya semikonduktor pada suhu rendah gitu ya, itu tidak dapat mengantarkan listrik, tetapi pada suhu tinggi dia dapat mengantarkan listrik gitu. Itulah yang dimaksud dengan semikonduktor, yaitu bahan yang memiliki sifat sifat listriknya dipengaruhi oleh bahan dengan sifat listrik yang dipengaruhi oleh suhu gitu ya. Contoh misalnya pemanfaatan atau fenomena elektrostatis ya, misal electrospraying gitu ya. Kemudian powder coating, biasanya ini untuk ngecat mobil ya. Inkjet printing pada printer kita, kemudian juga fotokopi ya. Nah, ini soal latihan, silahkan dikerjakan oleh mahasiswa masing-masing ya. Kemudian juga dikumpulkan sebagai bukti kehadiran. Nanti Bapak buatkan link drive-nya, dan silahkan nanti setelah Bapak kasih linknya buat folder nama. Jadi nanti itu yang akan dijadikan bahan atau bukti kehadiran pada perkuliahan kita. Terima kasih. Ada lagi. Ini juga latihan, jadi ada 4 soal, silahkan kerjakan. Semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.